Sebelum masuk ke dalam pemaparan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Diana Heni Kambu dengan NIM 24400500145 berasal dari kelas E dengan dosen pengajar Bapak Gilbert T. Majisti STH MTH MPD. Materi yang akan dipaparkan dengan judul Etika dan Sumber Etika. Etika dalam bahasa Yunani adalah ethos, yang artinya adat, kebiasaan, praktek. Suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di dalam masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika adalah ilmu tentang yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Pengertian etika menurut K. Bertens. Etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia, baik secara individual atau kelompok, dalam mengatur semua tingkah lakunya. Etika menurut James J. Spillane, S.J., etika adalah memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, etika deskriptif, yang kedua etika relativisme, yang ketiga etika normatif, yang keempat etika teologis, dan yang kelima etika deontologis. 1. Etika deskriptif, yang artinya sejumlah indikator fakta yang aktual, tajam dan terpercaya. Etika deskriptif yang bersifat penggambaran yang melukiskan sebuah peristiwa yang terjadi dan berkembang di masyarakat. 2. Etika relativisme adalah etika yang berlaku bagi kelompok parsial atau tertentu saja. Misalnya, etika yang sesuai dengan adat istiadat lokal, regional dan konvensi, sifat dan lain-lain. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok parsial dan kelompok universal. 3. Etika teologis adalah etika yang diukur dari apa tujuan yang dicapai oleh para pelaku kegiatan, apakah bertujuan atau berdampak yang baik atau tidak. 4. Etika normatif adalah etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang ideal, ketika hal itu seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. 5. Etika deontologis, yang artinya etika yang dilaksanakan dengan dorongan oleh sebuah kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang atau pihak lain di kehidupan sehari-hari. Sumber etika terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan, keluarga, dan agama. Sumber etika Kristen yaitu Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dan Alkitab. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi etika dan sumber etika ini adalah yang pertama, keputusan-keputusan yang kita buat pada dasarnya adalah sebuah keputusan etis. Bila hal itu menyangkut hal baik atau buruk, benar atau salah. Yang kedua, dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berpedoman pada Tuhan Allah, Yesus Kristus dan firman melalui Alkitab. Yang ketiga, apabila keputusan tersebut berdasarkan pedomannya, maka karakteristik pribadi yang mengambil keputusan akan tampak buah roh atau di mana dampaknya tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri namun berdampak bagi kehidupan sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.